Peran yang diharapkan dari lembaga Litbang untuk reformasi ini meningkatkan value, ya, meningkatkan inovasi dari UMKM itu yang sangat diharapkan. Sekarang yang melakukan digitalisasi, pedagang di Tanah Abang juga melakukan, tapi di tempat-tempat lain juga melakukan. Yang menjadi masalah adalah yang menjual di Tanah Abang, itu mereka juga harus membayar kios-kiosnya dengan sangat besar. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Anda masih di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Baik kawan Brin, saya masih bersama dengan dua pakar di sini, luar biasa. Oke baik Ibu, kita lanjut ya Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, bagaimana peran Litbang dalam mendukung transformasi digitalisasi pada UMKM Bu? Ya, ya ini satu pertanyaan penting ini ya, karena kita dari lembaga riset ini, bagaimana peran kita. Ini kembali kepada hasil riset kami dulu ya, hasil riset kami pada saat COVID ini, itu memang lebih banyak pemerintah ya yang berperan begitu. Sementara untuk lembaga Litbang, akademisi itu belum begitu banyak. Nah ini saya yakin ke depan setelah itu pasti akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Peran yang diharapkan dari lembaga Litbang untuk reformasi ini pertama tentu adalah dalam meningkatkan kemampuan tadi capacity buildingnya ya UMKM dalam aspek non digitalnya maupun dengan produk yang dihasilkannya. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara, oke, mereka sudah terakses secara digital, tapi ketika produk yang dihasilkan itu saja atau malah itu bisa banyak produk yang dihasilkan dari produsen lain juga kan? Nah kalau sama saja semua, tentu ini akan berat bagi UMKM itu ya untuk bersaing. Sehingga peran Litbang ini adalah meningkatkan value ya, meningkatkan inovasi dari UMKM itu yang sangat diharapkan begitu. Jadi memang ini masih ada gap kelihatannya ya, masih ada gap. Tapi setelah COVID saya yakin itu ada perubahan ya peran Litbang itu. Gitu. Oke, baik terima kasih. Kepada Pak Iqbal nih sekarang nih Pak, bagaimana Pak pengaruh digitalisasi pada model bisnis UMKM Pak? Cukup sebenarnya ada yang berubah, ada menyesuaikan dengan digitalisasi itu dulu. Tapi banyak juga yang nggak tahu. Jadi walaupun teknologinya digital, mereka tetap pakai cara-cara lama, gitu ya. Padahal dengan digitalisasi, sebenarnya banyak hal itu bisa diefisiensikan, dioptimalkan. Seperti misalnya kalau prosesnya tuh digitalisasi, mereka bisa memiliki seolah-olah memiliki dashboard ya, yang bisa melihat berbagai hal tentang aspek bisnis mereka. Ini yang masih belum banyak dilakukan. Padahal dengan digitalisasi ataupun dengan koneksinya dengan platform yang sekarang ini ya, itu antara atau servernya dari platform dengan servernya di pembukuan mereka misalnya, itu masih belum menyatu. Sehingga misalnya gini, ketika banyak pembelian gitu, mereka nggak tahu bahwa stok mereka tuh sudah tipis gitu. Nah, ketika tuh stok habis misalnya, mereka memaksakan diri mengambil barang dari tetangga-tetangganya. Nah, padahal kualitasnya itu nggak sama. Nah, ketika kualitas nggak sama, mereka nggak tahu bahwa ini juga berpotensi mengecewakan konsumen mereka. Jadi, kalau saja sistemnya itu terintegrasi antara misalnya dari servernya platform dengan database dari stok mereka maupun keuangan mereka, itu akan lebih mudah buat mereka untuk supaya itu nggak salah mengantisipasi kebutuhan pasar. Jadi mungkin di sini perlunya edukasi tadi ya Pak, terkait dengan peraturan-peraturan mungkin dan si set-set untuk di aplikasi tersebut atau platform-platform tersebut begitu ya Pak, yang harus bisa dimanfaatkan oleh UMKM seperti itu ya. Oke Pak Iqbal, lanjut nih Pak. Bagaimana Pak digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Pak? Nah,
Ini terutama untuk manufaktur ya, ataupun kalau untuk retail yang cukup yang agak besar gitu ya, yaitu dengan integrasi sistem informasi mereka atau digitalisasi dari proses bisnisnya, tidak hanya penjualannya saja. Kalau penjualannya saja itu pakai HP saja cukup, tapi bagaimana itu diintegrasikan dengan keseluruhan proses bisnis. Nah ini yang membutuhkan kemampuan lebih. Dan sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan melalui Industri 4.0 dari program dari Kementerian Perindustrian sebenarnya tujuannya itu ke arah sana, walaupun kemudian kurang banyak terdengar dan juga kurang menjangkau UMKM, tapi itu yang sebenarnya perlu dilanjutkan karena dengan mendigitalkan proses bisnisnya dan itu kita bisa mudah memantau data dari ini seolah-olah itu kita punya lab tentang kadar gula di tubuh di darah kita, kolesterol sehingga kita bisa lebih menjaga kesehatan kita. Nah, dengan cara itu, dengan cara mendigitalkan proses bisnisnya, ini UMKM itu bisa lebih mengefisienkan ini bisnis mereka. Jadi semacam ada track record gitu juga ya Pak? Iya, antara lain itu. Marketing. Pembukuan Oke, itu kan baik. juga untuk track Baik. recordnya. Ya. Oke, betul. Jadi Pak, kita kembali beralih ke Ibu ya Ibu ya. Baik. Seiring dengan meningkatnya persaingan digital nih Bu, Hmm. apa sih langkah strategis yang dapat diambil oleh para pelaku UMKM untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka? Ya, yang ada dua hal ya strategik ya sebenarnya. Pertama adalah untuk SDM-nya dulu, ya. Nah, SDM yang punya kemampuan, punya literasi digital itu. Karena kalau saat ini kita punya gadget tercanggih pun kalau kita nggak punya SDM yang bagus, nah ini sulit juga. Jadi memang PR-nya ini ya, kita mau membuka diri, mindset juga ya. Sebenarnya banyak, bukan hanya orang muda loh yang punya open mindset ya, tapi juga sebenarnya yang senior pun sebenarnya ingin belajar. Nah ini yang penting, mau belajar itu ya tentang dan mendapatkan mentoring yang pas. Kembali lagi ke edukasi tadi ya Ibu ya, yang harus kita merata. proaktif juga gitu ya, Betul. mencari mentor yang pas gitu. Betul. Itu yang saya lihat salah satu yang sukses ya kalau dari UMKM itu. Kemudian persoalan tadi ya, kita di dalam inovasinya sendiri. Jadi SDM dan inovasi. Inovasi ini berkali-kali saya sampaikan ya. Jadi bukan sesuatu yang harus berbasis litbang ya, namanya inovasi. Betul. Inovasi bisa dilakukan pada perubahan dari misalnya kita melayani konsumen, Iya. cara kita melayani konsumen. Atau kita bisa memodifikasi produk kita dengan melihat pesaing juga kan. Wah ini pesaing kemana nih arahnya? Nah kita dengan digital itu memungkinkan kan untuk melihat perkembangan dari persaingan. Ini. Nah, jadi selain pelayanan bisa juga inovasi pada produk atau mungkin proses. Ini ada hal yang menarik. Saya temukan juga ya di daerah Sumatera Barat. Itu mereka menghasilkan batik, tapi batiknya bukan batik pada umumnya ya. Dia tuh menghasilkan batik yang ramah lingkungan. Oke. Ya, karena semuanya itu bahan untuk pembuatan batik, warna dan seterusnya itu bahkan prosesnya pun sesuatu yang unik ya, baru. Nah, ini kan ada nilai tambah yang diberikan kepada produknya. Jadi, dua hal strategik, SDM dan kemampuan inovasinya. Oke, Pak Iqbal, jadi gimana nih Pak? Misalnya contoh di pedagang-pedagang Tanah Abang tuh Pak, itu dia sudah menggunakan digitalisasi ini atau belum Pak? Dan mungkin kira-kira bagaimana? Apakah Bapak sudah tahu tentang transformasi digital di misalnya di pasar-pasar, di dalam situ Pak? Iya. Nah, ini kan sekarang tuh yang melakukan digitalisasi itu tidak hanya pedagang di Tanah Abang. Pedagang di Tanah Abang juga melakukan, tapi di tempat-tempat lain juga melakukan. Nah, buat pengguna Tokopedia atau pengguna Shopee, apakah orang tuh menjual dari Tanah Abang ataupun dari rumahnya, itu bisa terlihat sama gitu. Buat mereka yang penting tuh yang dijual tuh apa? Harganya tuh berapa. Nah, yang menjadi masalah adalah yang menjual di Tanah Abang, itu mereka juga harus membayar kios-kiosnya dengan sangat besar. Jadi ada beban biaya yang sangat besar. Nah, belum lagi
ada perubahan ya semenjak COVID itu kan ada perubahan perilaku di mana eh, semakin banyak orang yang belanja melalui online gitu. Sehingga itu bisa kita lihat yang datang ke Tanah Abang juga lebih sepi daripada sebelum COVID ini. Karena mereka merasa cukup belanja secara online ini. Nah, kalau mereka para penjual di Tanah Abang itu bertahan di Tanah Abang sambil juga melakukan online, itu tetap masih ada beban biaya karena sewa tempatnya itu yang sangat mahal. Dan ini juga menunjukkan disrupsi ya atau pergeseran dari transformasi bisnis digital di mana sebagian besar pasar, tidak hanya sebagian kecil, itu banyak yang beralih ke digital. Kalaupun sekarang orang datang ke mall misalnya, itu karena mall juga tidak hanya semata-mata membeli barang, tapi juga untuk Hiburan hiburan seperti itu ya, gitu ya, Pak, untuk ya. hiburan, untuk jalan-jalan gitu. Tapi kalau ke Tanah Abang, mereka kan bukan untuk jalan-jalan, tapi memang untuk membeli sesuatu gitu. Di mana itu juga bisa mereka dapatkan secara online. Nah, ini memang bagaimanapun perubahan ini sulit dilawan gitu ya. Menjadi tantangan tersendiri juga ya Iya, Pak, bagi iya. pedagang-pedagang yang memang sudah menyewa kios-kios Iya, tersebut. iya. Oke, baik. Terakhir nih Bu Trina dan Pak Iya. Iqbal, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan pada UMKM yang baru memulai transformasi digital? Boleh mungkin dari Ibu Trina terlebih dahulu. Iya. Baik. Ya, kepada teman-teman UMKM ya yang baru memulai nih transformasi digital. Mungkin kuncinya mentoring ya. Ini kita kalau basisnya mentoring itu kan pelaku bisnis juga. Yang memang kita lihat sukses lah ya dalam melakukan. Jadi belajar kepada mentor itu akan lebih efektif ketimbang belajar misalnya kita ikut training-training yang sangat tidak sesuai dengan sebagai sebuah bisnis gitu ya. Jadi lebih bagus cari mentor yang pas. Nah, itu kalau dari saya. Sesuai usia juga mungkin Sesuai Ibu usia, ya. ya. Mungkin Iya. di Dan saat produknya juga nanti cari yang kira-kira mungkin agak mirip gitu ya. Belajar dari mentornya. Oke, betul. Dari Pak Iqbal bagaimana, Pak? Saya melanjutkan ke Bu Trina juga karena tantangan dalam bisnis digital tuh perubahannya tuh ini luar biasa. Penjualan yang bagus saat ini belum tentu tahun depan bisa seperti itu karena pemain-pemain baru itu terus masuk gitu ya. Nah, itu menyebabkan tantangan-tantangan baru. Karena itu harus siap untuk terus belajar mengenali pasar, belajar pergeseran selera pasar juga. Kalau misalnya sekarang ini banyak orang misalnya mengakses TikTok, kalau perlu belajar juga memanfaatkan TikTok ataupun yang lain gitu ya. Jadi belajar mengenali pasar, kemudian belajar juga supaya sigap melayani pasar juga gitu, tidak lelet, tidak lewat dari deadline gitu ya. Itu. Baik. Ada lagi Ibu mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk para kawan BRIN di rumah yang menonton? Iya. Ya tadi karena kita tahu ya bahwa kita ini dalam ekosistem ya. Jadi teman-teman UMKM nih ya yang baru transformasi itu perlu mempelajari misalnya dengan aktor mana nih yang pas ya. Misalnya contoh soal kita bisa untuk distribusi aja ya produknya. Mana yang kira-kira pas. Dan kita perlu juga mengkomunikasikan kepada aktor-aktor lain itu. Produk yang kami seperti ini, kami berharap misalnya produk ini sampai ke konsumen dalam kondisi yang cukup baik ya seperti. Nah, itu kan komunikasi ya. Oke. Nah, itu mungkin. Makasih. Oke, jadi mungkin yang belum dijawab pertanyaannya nih atau misalnya tidak ada di sini mungkin nanti bisa baca jurnal dari Bu Trina dan tim gitu ya. Bisa juga baca di buku nanti begitu ya. Oke, menarik sekali obrolan kita hari ini. Semoga obrolan kita nih dengan dua pakar BRIN dapat menginspirasi kita semua khususnya untuk pelaku UMKM dan khususnya lagi untuk yang baru memulai seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Trina, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Akhir kata mari kita terus dukung UMKM untuk mengadopsi teknologi digital guna keberlangsungan usaha. Jadikan transformasi digital sebagai peluang, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya Loviana Suseno undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa.
ngobrol santai bersama Periset.